Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Alfiani. Saya siswa dari SMA Negeri 2 Kartasara. Saat ini saya sedang berada di samping salah seorang wirausaha pembuat donat kreasi. Dengan kakak siapa? Saya dengan Siti Anisati Dari Desa Kurnia. Oke Kak Siti, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan agar saya bisa mendapatkan ilmu dan saya bisa memberikan dan membagikan ilmu wirausaha kakak kepada teman-teman saya? Oke. Kakak sudah berapa tahun berjualan donat? Kita ada di 2014. Pertama mulanya itu ada di kue kering. Kue kering itu hanya ada di seperti gluten free, tanpa telur, dengan menggunakan tepung-tepung gluten yang tanpa terigu. Nah itu awalnya. Selanjutnya berkembang, ternyata kebutuhan tidak hanya sebatas cookies aja, tapi ini saya cerita awal mula berarti ya. Ya, kemudian dari situ berkembanglah gimana caranya orang-orang dengan penderita diabetes bisa menikmati makanan yang mereka nggak bisa nikmatin gitu. Nah itulah, jadi akhirnya awalnya saya belajar memang belajar gimana caranya bisa menikmati, orang-orang itu menikmati kudapan tanpa rasa kembung, sakit. Nah akhirnya menggunakanlah ragi alami, namanya itu sourdough. Sourdough itu dari fermentasi apel. Fermentasi apel kita fermentasikan selama seminggu sampai mereka berasam gitu. Nah itu jadi bahan utama campuran dengan terigu. Nah seperti itu, jadi akhirnya ada berbagai macam lah, ada donat, ada roti, nanti juga ada luder kayak gitu. Jadi poin utamanya kelebihan donat dan segala produk yang kakak buat adalah aman untuk orang-orang yang biasanya tidak bisa mengonsumsi makanan-makanan ini karena menggunakan ragi alami. Untuk orang-orang yang tidak mengonsumsi ragi berarti ini aman ya kak? Iya, seperti itu. Terus selanjutnya, apa sih tantangan atau kesulitan yang kakak alami selama menjalankan usaha ini? Bahan baku, pertamanya sih bahan baku, karena di Serang terbatas banget. Jadi kita harus cari-cari, pertama online itu ada plus minusnya kan otomatis. Terus juga kadang kita yang harus keluar, kayak ke Tangerang mau ke Jakarta, kita yang mencari bahan bakunya. Nah pertama itu aja sih. Yang kedua, semuanya pasti ada tantangan ya kalau usaha, ada naik turunnya ya, karena menggunakan ragi alami jadi fermentasinya juga lama, 4-6 jam. Nah 4-6 jam berarti saya harus lebih bisa naikin waktu, mempermainkan waktu gitu kan. Ketika orang datang di serve itu udah bisa dinikmati, jadi saya harus lebih awal. Ketika saya harus buka di jam 8 berarti saya harus mulai dari jam 2 atau jam 12, atau kadang malah malam harus fermentasikan raginya dulu. Jadi itu adalah tantangan dan kesulitan Ya, serta bagaimana cara kakak mengatasi kesulitan tersebut. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kan kita semua baru saja melewati masa pandemi. Otomatis pandemi pasti berdampak pada para pengusaha. Kakak sendiri gimana sih keadaannya, usahanya pas di masa pandemi dan gimana cara survive di depannya? Ya, memang akhirnya pas lagi pandemi itu turun semua, karena akhirnya pertama kali ini resepnya ada begini nih pas pandemi banget. Jadi akhirnya kita tutup mau nggak mau, hanya melayani PO kayak gitu. Dan itu tuh masih dilayani sama saya sendiri. Saya tidak berani untuk manggil orang untuk bisa hire kerjaan yang kayak tadi. Ya
pesan buat anak-anak muda yang mau wirausaha dong Kak? Yang mau wirausaha untuk ngejalaninnya pasti bingung mau gimana, apa yang mau dimulai itu pasti akan bingung banget. Tapi cari ide aja, cari ide, terus nanti pasar mengikuti. Yang penting kita intinya diferensiasi, berbeda dengan yang lain. Nah dari situlah jadi akhirnya produk kita segmented hanya orang-orang tertentu, tapi kita punya pangsa pasar, dan itu akhirnya terjawab gitu. Akhirnya nemu seperti beberapa konsumennya testimoni, akhirnya nemu sourdough di Serang. Jadi akhirnya saya bisa makan berbagai macam kudapan, kayak misalkan gluten free, orang-orang tiroid gitu kan, anak-anak berkebutuhan khusus itu juga kan sulit sekali. Nah, jadi akhirnya mereka terbantu, apalagi sama penderita diabetes. Oke, jadi selain untuk membantu finansial kakak sendiri, kakak juga mempunyai motivasi untuk membantu orang lain. Iya, kayak jadi punya apa ya, self punya apa ya, punya kenikmatan sendiri ketika bukan hanya produk yang bisa diterima, tapi kita bisa membantu yang lain, ternyata kudapan kita diterima dan ditunggu gitu, Bisa memberikan manfaat. manfaatnya lebih banyak gitu. Terus ini ada apa nih? Oh iya, ini saya mau kenalin nih yang tadi saya omongin. Ini pertama kali kita bikin, ini adalah berarti udah hampir di 2 tahun. 2 tahun kita kasih makan, ini namanya sourdough. Dari inilah kita bisa bikin roti, donat dari sini. Ini disebutnya mother ibu induknya. Nah, kita kasih makan. Nah, dari sini kalau kita mau bikin ya kita tuangin ke tempat, terus kita kembangin lagi dan dia didiamkan kayak gitu. Nah, inilah bentuk si indukan yang bermanfaat untuk banyak orang. tuh 2, 3. Oke, terima kasih kakak telah membantu saya dan teman-teman saya dalam menyelesaikan tugas. Terima kasih juga atas ilmu yang kakak berikan kepada kami, itu sangat amat bermanfaat untuk kami ke depannya. Oke teman-teman, jadi ini adalah jenis makanan tradisional donat yang biasanya hanya kita nikmati dengan menggunakan gula bubuk, sekarang sudah diinovasikan menjadi berbagai topping. Selain itu, ini juga diinovasikan menggunakan ragi alami yang terbuat dari apel, sehingga orang-orang yang biasanya tidak bisa memakan roti ataupun sesuatu yang mengandung ragi karena akan menimbulkan asam lambung ataupun lainnya, sekarang bisa menikmati ini semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.